yang terpikirkan pertama kali saat mendengar kopi semangka? Kopi dicampur semangka atau kopi dengan bentuk semangka? Di tengah tren kopi yang semakin meningkat, ada satu rasa yang tak biasa. Kopi dengan rasa dan aroma buah semangka. Bukan tambahan perisa, bukan pula campuran. Namun rasa ini lahir dari proses yang alami. Tren kopi dengan rasa buah sebenarnya bukanlah hal baru. Tren ini mulai berkembang sejak munculnya kopi specialty di Indonesia pada awal tahun 2010-an. Namun dalam beberapa tahun terakhir, tren ini semakin kuat. Seiring dengan perubahan selera generasi muda yang mencari pengalaman rasa melalui kopi. Kalau dari segi penamaan lagi rame, nama-nama yang seperti itu, yang buah-buah kayak gitu. Terus ya ada, bukan pelesetan ya, lebih ke mencerminkan si rasa kopi tersebut. Nah, karena kita berusaha mengikuti pasar, jadi ada perubahan nama produk untuk si Kamojang Natural ini jadi Watermelon Smash. Lalu, bagaimana rasa semangka itu bisa benar-benar lahir dari biji kopi? Sebelum tersaji menjadi secangkir kopi, ada proses panjang yang dilakukan dengan penuh ketelitian untuk menghasilkan karakter rasa yang unik dan alami. Tempat tumbuh kopi turut menentukan karakter rasanya. Di Jawa Barat, profil rasa cenderung fruity dengan nuansa berries. Berbeda dengan Sumatera dan daerah lain yang memiliki karakteristiknya tersendiri. Proses pasca panen memegang lebih dari separuh peran dalam membentuk karakter rasa kopi. Melalui metode anaerobik natural, Watermelon Smash menghasilkan profil rasa yang khas. Sesuatu yang tidak akan tercapai hanya dengan proses natural biasa. Namun, sensasi aroma itu tidak selalu muncul dengan sendirinya. Untuk menjaga agar nuansa aroma semangka tetap terasa, dibutuhkan tahapan yang tepat, terutama pada proses roasting dan cupping. Di tahap inilah, kualitas rasa diuji dan dipastikan sebelum akhirnya kopi disajikan. Sebenarnya kalau dari segi roasting, karena kita udah punya standar yang biasa kita jalanin, itu tergantung dari prosesor. Untuk masalah alam kan kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu, istilahnya ya udah cuma bisa nerima dan jalanin yang seharusnya mungkin ya. Kadang dari prosesor, kadang barangnya lagi bagus, beansnya lagi bagus, kadang lagi kurang bagus. Mungkin kita tetap bisa ngakalin di roasting dengan cara ya entah dipanjangin waktu roastingnya atau dipendekin kayak gitu-gitu. Kita tetap punya cara untuk memaksimalkan beans dari prosesor, mau apapun kondisinya gitu. Lebih tepatnya anaerobik natural. Jadi ada proses fermentasi yang mana itu nggak dilibatin udara, sebisa mungkin di ruangan kedap udara kurang lebih 70 atau 48 jam antara itu. Nah setelah itu baru lanjut ke penjemuran dan segala macamnya sama kayak natural biasa. Utamanya kita setelah menerima green bean, kita biasa ngecek untuk kepadatan sama kadar air. Alatnya yang dipakai density meter sama moisture meter. Dua-duanya berpengaruh ke gimana cara kita ngerosting. Entah misal kadar air yang terlalu tinggi, kita harus apain, atau kadar biji beratnya per biji atau kepadatan per bijinya segimana, kita juga harus bisa manipulasi di roastingan gitu. Sebenarnya kalau cupping di kita ya, karena produknya udah ada, kita cuma ngecek ini konsisten atau enggak gitu, masih sesuai enggak dengan deskripsi yang kita sampaikan di kemasan kita. Umur simpan kopi bergantung pada wadah penyimpanannya. Dengan kemasan resmi Fugol, kopi ini tetap optimal untuk dinikmati hingga 1 bulan setelah dikemas. Setelah roasting ini ada
masa resting sebenarnya. Masa resting fungsinya dia ngelepas CO2 yang ada di dalam beans yang didapat setelah proses roasting ini. Kita diemin fungsinya biar dia lebih keluar dari si beans gitu. Di balik inovasi ini, ada sudut pandang ilmiah yang tak kalah menarik untuk dikulik. Sebenarnya kompleks ya kalau kita ngomongin aroma itu ada asam organik, ada alkohol dan turunan-turunannya, ada aroma ester, aldehid, senyawa-senyawa volatil. Intinya mereka senyawa organik yang kompleks tapi bersifat volatil sehingga bisa kita tangkap dengan indera penciuman kita gitu. Jadi itulah yang menghasilkan aroma entah buah atau lain-lain gitu ya. Tapi kalau dilihat dari sudut kesehatan, mungkin tidak berkenaan langsung dengan proses roasting itu sendiri gitu ya, tapi the whole package of coffee gitu. Jadi ya biar bagaimanapun kopi itu ya tetap kopi gitu ya. Mungkin untuk orang-orang tertentu ada batasan tertentu gitu ya. Tapi kan itu sebenarnya personal sekali ya. Ketahanan kita terhadap kafein contohnya misalkan gitu ya. Jangan sampai masyarakat menganggap karena ini fruity, mengandung buah-buahan sehingga kesannya si kopinya lebih sehat gitu ya. Sekali lagi kopinya tetap kopi gitu ya. Jadi memang kita harus membatasi atau mengatur lah, bukan membatasi ya, mengatur asupan kafein itu sesuai dengan kemampuan tubuh kita gitu ya. Tapi satu lagi ya, kafein itu belum tentu buruk ya. Kan ada orang yang memang merasakan manfaat ya dari kafein gitu. Hanya mungkin ada batasan. Respon masyarakat terhadap inovasi kopi semangka ini tentu tidak kalah penting, karena menunjukkan ketertarikan masyarakat terhadap cita rasa kopi yang lebih unik dan berbeda. Untuk sekarang udah lumayan lebar gitu marketnya. Kalau dulu masih spesifik kayak misalkan orang-orang yang emang benar ngerti kopi baru pada nyobain watermelon. Sekarang udah banyak orang-orang yang baru belajar kopi tapi udah penasaran gitu sama watermelon smash kayak gitu sih. Ini baru pertama kali sih. Aku beli beans watermelon smash itu sendiri, jadi nggak bikinnya juga sendiri pakai alat mesin kopi di rumah sendiri. Overall oke sih, tapi mungkin kalau misal, karena kan kalau rasa kopi yang preference sih. Kalau preference aku sendiri paling bukan untuk harian, cuma untuk kayak misal oke nih buat yang seger atau apa, bisa buat opsional sih. Pertama karena Fugol sendiri berani ngeguarantein rasa kopi yang nggak rasa kopi. Pernah ini nggak sih, imagine nggak sih kayak you taste the coffee taste but without the taste of coffee. Nah, something like that lah. Paling 2 kali sih, 2-3 kali lah. Bakal ngerekomendasiin buat orang-orang atau target pasar dan target rasanya itu yang memilih rasa kopi yang nggak kopi. Kalau untuk rekomendasikan iya, karena temen aku ada nih suka cita rasa kopi yang unik-unik gini. Tapi kalau untuk beli lagi mungkin iya juga, karena aku berniat mau explore rasa yang lain. Rekomendasiin buat orang-orang yang mungkin awam ya atau awal-awal untuk kopi, rekomendasi watermelon smash. Tak perlu jauh-jauh ke Bandung untuk merasakan sensasinya. Kopi semangka sudah bisa dinikmati cukup dengan 1 kali klik. Bisa diakses dari manapun, kapanpun. Ketelitian dan kesabaran dalam setiap proses inilah yang mengubah ide sederhana menjadi cita rasa yang dapat dirasakan banyak orang.